AC Milan ambisi dekati bek muda di Borussen bulan ini. AC Milan sangat berambisi untuk mendatangkan bek kiri muda dari Borussia Dortmund dan akan berusaha merekrutnya di bursa transfer bulan ini. Pemain yang menjadi incaran Milan itu adalah Almughera Kabar, yang berposisi sebagai bek kiri dan masih berusia 18 tahun. Di musim ini, bek kiri yang dimiliki Rossoneri, Theo Hernandez, tampak kesulitan menunjukkan performa terbaiknya. Sementara itu, Alex Jimenez justru bersinar di posisi bek kanan yang memang menjadi favoritnya. Karena ketidakstabilan performa Theo, Milan pun mulai mengaitkan diri dengan beberapa bek kiri lainnya dalam beberapa bulan terakhir. Menurut Gianluca Di Marzio, seperti yang dilaporkan Sempre Milan, Rossoneri sangat tertarik untuk merekrut Almughera Kabar. Meskipun masih muda, dia sudah mencatatkan 3 penampilan dari bangku cadangan di skuad utama Borussia musim ini. 3 pemain buangan Manchester United ditawarkan ke pelatih Fenerbahce Jose Mourinho. Di antara para pemain tersebut, ada yang pernah dilatih oleh Mourinho saat ia menjabat sebagai pelatih Manchester United. Pelatih Fenerbahce, Jose Mourinho, dilaporkan telah menerima tawaran untuk 3 pemain yang dianggap surplus di Manchester United, yang merupakan mantan anak asuhnya ketika masih berada di Old Trafford. The Red Devils tengah merancang strategi transfer untuk musim dingin ini demi memberikan Ruben Amorim landasan yang kuat dalam membangun tim sesuai dengan visinya. Menurut laporan dari Fanatik, Manchester United menawarkan nama-nama seperti Antony, Victor Lindelof, dan Christian Eriksen kepada Fenerbahce. 2 di antara mereka sudah tidak asing lagi bagi Mourinho. Lindelof pernah berjuang bersama pelatih asal Portugal itu 7 tahun yang lalu di Theatre of Dreams, sementara Eriksen pernah diasah kemampuannya oleh Mourinho saat di Tottenham Hotspur. Ucapan Toni Kroos soal potensi Florian Wirtz ke Real Madrid. Bintang muda Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, yang dibimbing oleh Xabi Alonso, diprediksi akan semakin memperkokoh Real Madrid jika ia memutuskan untuk bergabung dengan klub ibu kota Spanyol tersebut. Pendapat ini disampaikan oleh Toni Kroos, mantan gelandang Real Madrid, yang meyakini bahwa Wirtz akan menjadi aset berharga bagi klub yang pernah dibelanya. Kehadiran Wirtz diharapkan dapat memperkuat lini tengah Madrid, yang kini tengah mencari playmaker baru setelah pensiunnya Kroos. Toni Kroos pun telah memberikan dukungannya kepada juniornya di timnas Jerman untuk mengambil langkah bergabung dengan El Real. Florian Wirtz ke Real Madrid? Dia bisa beradaptasi dengan tim manapun, termasuk Real Madrid, ucap Kroos, dikutip dari Bild. Dengan kualitas yang dimilikinya, saya kira dia akan menjadi satu tambahan yang bagus, tambahnya. Cristiano Ronaldo jadi panutan bintang Chelsea. Pemain Chelsea, Pedro Neto, mengidolai Cristiano Ronaldo. CR7 menjadi panutan pemain 24 tahun itu. Pedro Neto menjadi salah seorang pemain Portugal yang bisa merasakan satu tim dengan Ronaldo. Dia menjadi penggawa timnas Portugal sejak 2020. Sejak kecil, Pedro Neto menyaksikan kiprah Ronaldo. Ada satu momen pemain yang berusia 24 tahun itu menyaksikan wawancara Ronaldo dan langsung menjadikannya panutan. Sewaktu saya masih muda, saya melihat wawancaranya bersama orang tua saya, dengan adik saya. Cara dia berbicara, cara dia menjadi yang terbaik, bahwa Anda selalu harus berpikir bahwa Anda lebih baik, karena kalau Anda tidak yakin pada diri Anda, tak ada seorang pun yang percaya, kata Pedro Neto di Sportskida. Dan saya menanggapinya secara harfiah. Cara dia berpikir, dan caranya bekerja, saya pikir dia adalah panutan yang harus diikuti. Itu adalah model terbaik, kata dia menambahkan. Rencana Barcelona, masih yakin bisa daftarkan Dani Olmo dan Pau Victor minggu depan. Barcelona kini menghadapi rintangan baru dalam usaha mereka untuk mendaftarkan Dani Olmo dan Pau Victor, setelah La Liga dan RFEF mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan bahwa kedua pemain tersebut tidak dapat didaftarkan kembali. Otoritas sepak bola Spanyol berpendapat bahwa Barcelona tidak berhak mendapatkan lisensi untuk pemain yang sebelumnya lisensinya telah dibatalkan dalam musim yang sama. Namun, menurut laporan dari Sport, Barcelona tetap optimis untuk mendapatkan langkah pencegahan demi mendaftarkan Olmo dan Victor. Walaupun upaya mereka telah ditolak 2 kali oleh pengadilan setempat, klub bersiap untuk membawa kasus ini ke Consejo Superior de Deportes, CSD, lembaga olahraga tertinggi di bawah pemerintah Spanyol, yang memiliki wewenang untuk memberikan mandat terhadap keputusan La Liga dan RFEF. Barcelona percaya bahwa mereka akan mendapatkan persetujuan dari CSD minggu depan, sehingga Olmo dan Victor dapat segera bergabung dengan tim. Harry Kane didukung patahkan kutukan titel juara. Mantan bintang Bayern Munich, Javi Martinez, berharap agar Harry Kane akhirnya bisa meraih gelar juara Liga di musim ini. Martinez yakin bahwa Bayern memiliki peluang yang sangat baik.
Namun, Bayern Munich mengejutkan banyak pihak dengan penampilan kurang memuaskan di musim perdana Kane. Raksasa Bavaria itu mengakhiri musim 2023-2024 tanpa meraih satu pun trofi, setelah tersingkir oleh Bayer Leverkusen dalam persaingan Bundesliga dan terhenti di semifinal Liga Champions. Meskipun Kane menunjukkan performa luar biasa dengan mencetak 44 gol. Di musim kedua Harry Kane, Bayern menunjukkan tanda-tanda menjanjikan untuk merebut kembali mahkota juara. Di Bundesliga, Anda masih harus memperjuangkannya. Apapun bisa terjadi, akan selalu ada naik turun, kata pemain Spanyol itu kepada Marca. Pastinya, mereka itu unggulan terkuat. Mudah-mudahan itu yang akan terjadi, dan Harry Kane akan akhirnya memenangi titel juara yang selama ini menghindari dia. Rasanya tak bisa dipercaya, setelah 11 musim berturut-turut juara Bundesliga, dia datang, di musim pertamanya di Bayern. Dan Leverkusen juara. Kita semua akan menginginkan untuk dia memenangi titel liga pertamanya dan mematahkan kutukan itu, cetus Javi Martinez. Transfer Marcus Rashford di Januari diprediksi akan sulit terwujud. Legenda Newcastle, Alan Shearer, mengungkapkan pendapatnya mengenai desas-desus yang beredar tentang kemungkinan Marcus Rashford berpindah klub pada bulan Januari. Shearer menunjukkan skeptisisme terhadap kemungkinan transfer ini. Menurut kabar terbaru, Napoli sedang mengawasi situasi Rashford dengan seksama. Mereka dilaporkan bersedia menawarkan Victor Osimhen sebagai bagian dari kesepakatan. Shearer menegaskan bahwa meskipun rumor tersebut beredar, Rashford perlu mempertimbangkan semua pilihan yang ada, termasuk apakah langkah tersebut akan menguntungkan dirinya dan juga Manchester United. Ada laporan tentang kesepakatan tukar pemain dengan Napoli untuk Rashford, dengan Osimhen pergi ke Old Trafford, kata Shearer kepada Betfair. Namun, saya rasa Rashford harus mengevaluasi setiap opsi dengan hati-hati, mempertimbangkan kecocokan dirinya dan situasi di Manchester United. Langkah kecil buat Man City kembali ke level terbaik. Manchester City mulai menemukan ritme permainan mereka kembali. Kemenangan melawan West Ham United menjadi langkah kecil yang penting untuk kebangkitan tim. Gelandang City, Kevin De Bruyne, merasakan bahwa selain hasil yang didapat, penampilan timnya juga menunjukkan kepercayaan diri yang lebih saat menghadapi West Ham. Secara keseluruhan, ini merupakan awal yang baik untuk kembali ke performa terbaik mereka. Ini sebuah langkah kecil. Ada momen-momen kami main bagus. Saya rasa kali ini jauh lebih baik dari saat lawan Leicester. Kami agak kehilangan energi, tapi ada peningkatan, jadi ya tidak apa-apa, ujarnya dikutip BBC. Kami agak lebih memahami apa yang telah kami lakukan dalam 10 tahun terakhir dan betapa sulitnya itu. Pada saat ini kami sedikit di bawah level itu. Kami bekerja sangat keras dan tim mulai kembali dalam hal fisik. Real Madrid kembalikan bek muda berbakat ke skuad Castilla. Pemuda berbakat, Jacobo Ramon, sejatinya dianggap sebagai salah satu harapan cerah bagi El Real. Ia bahkan berpartisipasi dalam tur pramusim Los Blancos ke Amerika Serikat, dan dipandang sebagai calon pengganti utama jika terjadi masalah cedera di lini belakang Madrid. Sayangnya, Ramon harus menghadapi cedera yang menghambat langkahnya di tim utama Madrid. Kemunduran pertamanya terjadi pada bulan September, dan sejak saat itu, ia mengalami serangkaian cedera yang membuatnya terpaksa absen bermain selama berbulan-bulan. Meskipun baru-baru ini menjadi kandidat kuat untuk memperkuat tim utama, Ramon justru kesulitan untuk mendapatkan ritme bermain yang konsisten. Kondisi ini akhirnya memaksa Madrid untuk mengambil langkah tegas terkait masa depannya. Menurut laporan Marca, Madrid berpendapat bahwa yang terbaik bagi pemain muda ini adalah kembali bermain secara reguler bersama skuad Castilla. Dengan demikian, ia pun diputuskan untuk kembali ke tim tersebut untuk sementara waktu. Mitchell Bakker, bek kiri juara Liga Eropa yang disebut punya darah Indonesia. Nama Mitchell Bakker tiba-tiba mencuri perhatian para penggemar timnas Indonesia. Hal ini disebabkan karena pemain yang kini memperkuat Lille dan pernah meraih gelar Liga Eropa tersebut dikabarkan memiliki keturunan Indonesia. Informasi ini bukan berasal dari masyarakat Indonesia, melainkan dari media di Belanda. Mitchell Bakker sendiri adalah pemain asal Belanda yang pernah memperkuat timnas Belanda di level U17 hingga U21. Menariknya, Mitchell Bakker juga pernah dipanggil untuk bergabung dengan tim senior Belanda dalam ajang UEFA Nations League 2022-2023. Namun, hingga saat ini, ia belum pernah menjalani debutnya di level senior bersama Der Orange. PSSI sedang berusaha untuk mendatangkan Mitchell Bakker. Bek berusia 24 tahun yang bermain di Liga Champions bersama Lille itu punya darah Indonesia. Kakeknya lahir di Maluku, tulis media asal Belanda yakni Ed.